Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menyajikan materi kami tentang substansi manajemen pendidikan dan peran guru bidang studi setiap substansi manajemen pendidikan. Pengertian manajemen. Manajemen pendidikan secara umum adalah suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola segala sumber daya yang berupa manusia, uang, material, metode, mesin, market, waktu, dan informasi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dalam pendidikan. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan utama manajemen pendidikan. Tujuan utama manajemen pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian para pelajar agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional dan tingkat perkembangan atau perbaikan untuk usia pendidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang fungsi dari manajemen. Pada umumnya, ada 4 fungsi dari manajemen yang banyak dikenal oleh masyarakat, yaitu fungsi yang pertama, fungsi perencanaan ataupun planning. Yang kedua, fungsi pengorganisasian ataupun organizing. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan ataupun actuating. Yang keempat adalah fungsi pengendalian ataupun controlling. Baiklah, fungsi-fungsi ini yang akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Putri Damayanti Harahap. Terima kasih. Yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan atau dilakukan dengan sumber yang dimiliki. Jadi di dalam manajemen pendidikan yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Jadi di mana fungsi perencanaan ini kita harus merencanakan apa tujuan dari manajemen pendidikan tersebut dan bagaimana cara terbaik untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab individu dalam manajemen. Pengorganisasian menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada fungsi perencanaan sebelumnya. Fungsi pengorganisasian dilakukan dengan tujuan untuk membagi suatu kegiatan yang besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi pelaksanaan, yaitu suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota berusaha untuk mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan fungsi perencanaan dan fungsi pengorganisasian yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, fungsi pelaksanaan ini adalah tindakan kita terhadap tujuan yang telah direncanakan dan diorganisasikan pada fungsi sebelumnya, yaitu pada fungsi perencanaan dan fungsi pengorganisasian. Yang terakhir, keempat, ada fungsi pengendalian atau controlling. Jadi fungsi pengendalian ini ialah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan pada fungsi perencanaan, yang telah diorganisasikan pada fungsi pengorganisasian, dan telah dilaksanakan pada fungsi pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Ruang lingkup manajemen pendidikan ada 3 kelompok. Yang pertama itu manajemen menurut wilayah kerja, meliputi manajemen seluruh negara, manajemen provinsi, manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Yang kedua itu manajemen menurut objek garapan, manajemen siswa, manajemen tenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. Yang ketiga itu manajemen menurut fungsi kegiatan, meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi, atau mengevaluasi.
Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi kami tentang peran guru bidang studi terhadap keuangan. Peran guru bidang studi terhadap keuangan. 1. Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji ke pemerintah kota. Yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, menyimpan dan membuang arsip peraturan keuangan sekolah. Peran guru bidang studi terhadap pelayanan khusus. Yang pertama, di perpustakaan. Peran guru dalam perpustakaan yaitu memperkenalkan buku kepada siswa agar mereka aktif membaca di perpustakaan. Yang kedua, laboratorium. Peran guru dalam laboratorium yaitu membimbing siswa dalam melakukan praktik belajar dengan baik. Yang ketiga, unit kesehatan siswa. Peran guru dalam unit kesehatan siswa yaitu membantu menangani siswa yang membutuhkan pertolongan. Yang keempat yaitu kantin sekolah. Peran guru dalam kantin sekolah yaitu menghimbau kepada pihak kantin agar mereka memasak makanan yang higienis. Peran guru bidang studi terhadap ketatausahaan. Ada beberapa peran guru bidang studi terhadap ketatausahaan, yaitu yang pertama, pencatatan tentang murid. Yang kedua, pencatatan tentang guru. Yang ketiga, pencatatan proses belajar mengajar. Yang keempat, pencatatan penerbitan buku tata usaha. Peran guru bidang studi terhadap mitra sekolah dengan masyarakat. Ada 3 peran guru bidang studi terhadap mitra sekolah dengan masyarakat, yaitu yang pertama, membuat dirinya lebih baik lagi dalam masyarakat. Yang kedua, guru harus melaksanakan kode etiknya dengan baik. Yang ketiga, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat.